Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maura Helena, NPM 2317051105. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi regular expression dan FSA, dan juga bagaimana proses belajar saya dalam mempelajari materi tersebut. Jadi kita buka dulu materinya. Nah, ekspresi regular atau regular expression (regex) itu dia digunakan untuk menyederhanakan pola dari suatu bahasa regular, yaitu penulisan nama, berkas, misal huruf plus angka, bintang. Nah, sini contohnya ada A, kalau input H dia ke B, input H dan output lagi. Bintang ini muncul n kali muncul atau tidak muncul, pancingnya tuh 0 sampai dengan n. Lalu untuk yang pangkat plus ini setidaknya tuh muncul 1 kali, pancingnya 1 sampai dengan n. Kalau untuk plus atau dan gabung itu muncul salah satu penggabungannya aja. Lalu kalau untuk titik itu perangkaian. Nah, misal nih 1 pangkat plus, lalu 1 plus 0 nih, yaitu dia bisa jadi 1 itu karena ini kan tadi harus muncul 1 kali kan, 1 ini. Ini kan kalau bintang itu kan dia bisa 0 sampai n, jadi kita bisa nggak munculin ini, yang munculnya 1 doang. Lalu untuk ini misalnya 1 kan, 1 itu wajib ya. Habis itu 1. Nah, ini kan salah satu aja, salah satu penggabungan, bisa 1 bisa 0. Jadi kalau kita mau 1 dan ini bisa kita looping banyak kali gitu. Atau bisa 1 0 gitu. Kalau 1 dari sini gitu. Lalu penerapannya, aturan penulisan nama berkas digital untuk aplikasi mesin pencari, juga untuk penomoran plat kendaraan juga bisa. Fitur ganti untai dalam aplikasi pengolah kata ini juga bisa. Lalu penganalisis leksikal atau lexical analyzer dalam compiler, aplikasi pengenalan pola. Nah, ini contoh dari ekspresi reguler. Nah, di sini ini jadi bisa A, C. Kenapa? Karena B ini kan dia pancingnya 0 sampai ke N, jadi dia bisa nggak ikut. Nah, ekspresi reguler, konversinya itu DFA ke ekspresi reguler. Nah, ekspresi reguler ke epsilon NFA ke NFA ke DFA gitu. Jadi kalau mau diubah itu bisa yang gini, DFA ke ekspresi reguler ke epsilon NFA. Nah, jadi konversinya itu ini kan X atau Y, yaitu state ini bisa X ke state yang berikutnya, atau masukin Y ke untuk state berikutnya, atau bisa aja kayak gini, kayak dia tuh bisa X bisa Y gitu loh, kayak di salah satunya aja. Jadi ada 2 bentuknya ini. Kalau gini berarti dia tuh harus dua-duanya, X dan Y, berarti bisa gini gitu. Jadi kayak X dan X, habis itu lanjut ke Y. State pertama diinputkan X, dia ke state berikutnya atau ke state yang kedua, lalu diinputin Y, dia ke state berikutnya lagi. Sedangkan ini kan bintang nih, dia kan bisa 0, bisa juga sampai ke N, jadi dibuat seperti ini bentuknya. Jadi kayak jadi looping di sini gitu. Untuk
memperkuat lagi pemahaman materinya, kita coba cari di sini di YouTube itu tentang ekspresi reguler dan ya, atau pengantar terkait di suatu ini kita menemukan sebuah simbol reguler. Bagaimanakah bentuk FSA-nya? Maka ini adalah patokan jadi dia simbol A. FSA buat final simpan kosong. Jadi final semua mirip dengan simbol epsilon, hanya saja stepnya bukan merupakan final step. Nah, jadi untuk ekspresi regulernya, kalau itu inputnya A, terus sembarang A pada sembarang state ini, maka tuh dia FSI-nya bentuknya seperti ini. Kalau untuk epsilon, dia seperti ini dan merupakan final state. Lalu kalau untuk simpulan kosong, yaitu FSI yang tidak memiliki final state-nya. Jika kita misalkan di sini ada berarti dari menggunakan loophole transparency kartu diakcul, selebihnya dia akan mengeksekusi. Jika kita menemukan simbol epsilon, lakukan ekivalensi menggunakan ekivalensi move menjadi. Untuk contoh yang pertama seperti tadi, dimana kalau dia itu bintang, pangkat bintang itu dia panjangnya itu dari 0 ke n, jadi bentuknya seperti ini. Kalau untuk yang A pangkat plus atau pangkat plus itu dia kan panjangnya dari 1 ke n, jadi dia itu harus menuju state berikutnya dulu baru di looping. Nah, untuk kalau AB itu kayak gini, hilangkan move dari FSI-nya dengan menggunakan konsep ekuivalennya. Itu sebenarnya epsilonnya ini bisa langsung dihilangkan aja, jadi berarti ini langsung ganti B dan langsung ke final state. Akan menjelaskan sulit pembuatan FSA-nya, tentunya yang ada dari simbolnya. Makanya kita akan membentuk FSA dari A gabung B. Jadi kita akan menggabungkan FSA tersebut. Cara menggabungkan dua FSA ini menggunakan, dan dari gabung B kita hilangkan move dari FSA dengan menggunakan konsep equivalent. Setelah kurung A gabungannya kantor, dan tatnya ini belum selesai. Kartu close move dan fight book kalau menggunakan dengan kita ekspresi reguler A closure sama membuat adalah A berikutnya adalah simbol. Buat dulu FSA masing-masing. Ini adalah FSA dari A concat B dan ini adalah FSA dari simbol A. Lalu berikutnya adalah kita menghubungkannya dengan transisi I dalam kurung. Kita harus membuat ke step awal FSA L A concat B transisi A dengan memiliki transisi lah. Kita hilangkan move dari FSA-nya berikut dalam kurung akhir concat A. Ini akan menjadi FS berikut I akan membuat clock kita tambahkan. Lalu berikutnya di sini kan jadi contohnya
kita buat dulu untuk A dan juga untuk B. Lalu kita gabungin. Setelah itu Bukan closure untuk ada sisi baru. I-move lalu step awal sehingga untuk A bukan menjadi A closure sisi baru dengan menggunakan I-move awal buta. Kita akan membuat coba kita cari ya di Google konversi. Di sini juga sama ya, bentuk ekspresi reguler ada seperti itu. Ini kan bisa kita buat dari ekspresi reguler ini ke bentuk NFA. Itu dia pertama. Kan ini plus, ini bisa 0, 1 ini di situ dia looping. Kan kalau kayak gini kan dia pilih salah satu, bisa 0 yang looping atau satunya looping. Lalu setelah itu dia input 1. Nah di situ dia bisa pilih salah satu juga, jadi ini 0,1, jadi juga berarti 0,1 begitu. Kita buat transisinya dapatin. Coba kita tanya GPT. Ekspresi reguler atau regular expression ke free state automaton atau FSA adalah penting dalam teori otomata untuk merepresentasikan bahasa reguler dalam bentuk otomata. Nah, ekspresi reguler adalah notasi matematis yang mendeskripsikan bahasa reguler. Contohnya nih. Lalu final state automata ya, struktur yang terdiri dari state transisi, state awal, dan state akhir yang digunakan untuk mengenali bahasa. Lalu ada pendekatan konversinya. Nah, ekspresi reguler ini dikonversi menjadi epsilon NFA terlebih dahulu. Nah, karena lebih mudah kan. Habis itu kemudian epsilon NFA dapat dikonversi menjadi NFA lalu ke DFA gitu. Ya, operasi dasarnya itu ada union. Ini cara bacanya ada union. Jadi A union B. Dia tuh state awal yang bercabang ke dua state masing-masing untuk A dan B dengan state akhir bersama. Jadi bisa kayak salah satu gitu, cabang dua gitu. Lalu konkatenasi. Konkatenasi itu begini, langsung dari A ke B konkatenasi. Tiny star. Ini ya yang tadi dari penjumnya 0 ke N. Ada langkah konversinya. Dia pertama representasi setiap simbol sebagai otomaton dulu, lalu terapin operasi regulernya yang ada union, konkatenasi, star, lalu gabungin semua subautomaton, lalu konversi ke DFA. Kalau mau ke DFA itu tetap ke epsilon NFA terlebih dahulu, baru ke NFA, baru ke DFA seperti yang di materi tadi ya, seperti ini. Nah, jadi
regular express ini diubah ke epsilon NFA lebih dahulu, baru ke NFA, baru ke DFA, tergantung sesuai kebutuhan. Kalau kebutuhannya hanya untuk NFA, jadi kita tidak perlu mencari DFA, tapi kalau kita kebutuhannya itu mencari DFA, kita perlu mencari NFA nya terlebih dahulu. Tuh. Jadi sebenarnya itu otomatis hasil akhirnya adalah NFA yang dapat langsung digunakan untuk mengenali bahasa atau dikonversi ke DFA untuk deterministikasi. Merupakan dasar dalam implementasi compiler dan alat pemrosesan teks seperti Regex Engine. Jadi saya sudah mengerti mengenai materi ini. Jadi videonya cukup sampai sini, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.